Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pilihan partai boleh berbeda, presiden tetap SBY. Aduh, jadi waktu itu kita memang pada saat di sesi brainstorming di Fox waktu itu kita mencari kira-kira lagu atau jingle apa yang sangat tinggi awareness-nya. Jadi anak-anak sampai di pelosok kampung gitu di seluruh Indonesia ini udah tahu, hafal lagu-lagu ini gitu kan. Karena lagu jingle Indomie ini udah dipakai untuk Indomie itu dari tahun 80-an, Kang. Oh, dan gitu ya, sampai betul. sekarang tidak pernah berubah. Gitu. Paling mungkin aransemennya yang berubah, penyanyinya yang berubah. Cuma nadanya, abis itu liriknya selalu sama. Kita bayar rights, dan pada waktu itu kan lagi zaman ringback tone tuh, Kang. Masih zaman tuh ringback tone gitu kan. Nada panggil ya, NSP gitu kan. Nah, itu pun kita selain kita urus royaltinya ke pemilik hak ciptanya, waktu itu istri dari almarhum Arianto, kita juga kemudian setiap uang yang terkumpul dari orang yang pakai register ya untuk nada sambungnya lagu tersebut, kita serahkan 100% untuk keluarga. Selamat datang di Kilabit Cita, alias di balik artis saya Bedi Gunawan. Teman-teman, sekian belas tahun yang lalu saya mengenal gadis ini malah sebenarnya. Gadis ini cantik banget, jujur gue pertama kali gue ngeliat nih perempuan, gila cantik banget, sumpah cantik banget. Sampai ketika dia lewat itu ya, teman-teman kantor gue waktu saya lewat tuh gini, buset nih siapa nih perempuan, ya Allah cantik banget. Ternyata dia adalah orang nomor 1 di balik perusahaan namanya Fox Agency. Kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah, Ria Yusnita. Wih! Aduh gila, makasih. Sekarang udah jadi wanita, dulu masih gadis loh. Enggak juga sih, enggak juga ya. Waktu itu. Tapi kelihatannya masih gadis loh. Masa sih? Sekarang udah nggak gadis lagi ya? Ya nggak tahu itu mah. Aduh, terima kasih Kang, udah ngundang aku ke sini. Iya ini, Ri. Ralat dulu Bang, tapi Kang. Apa? Tadi bukan orang nomor 1 kan? Oh, ya. Orang nomor 1-nya masih itu dong, Bang Cul Malarangeng dong. Oh iya Bang Iya Cul. dong. Tapi kita kan melihatnya, kita jarang ketemu Bang Cul. Saya sih ngelihatnya Ria nomor 1 tetap gitu. Aduh. Waktu itu Fox itu banyak mengerjakan strategik untuk kampanye SBY Budiono. Betul. Betul ya? Bukan cuma sebenarnya bukan hanya SBY Budiono aja sih, banyak juga yang lain. Banyak yang lain ya. Jadi banyak bergerak di urusan politik lah, gitu ya kurang lebih. Nah, yang ini kita tanyain jujur adalah hubungannya sama entertainment dan politik, kan seru banget sih sebenarnya. Kenapa sih butuh artis? Kenapa butuh penyanyi? Butuh penari? Butuh MC? Kira-kira apa ya hubungannya itu, Ri? Oke. Jadi gini Kang, kalau misalnya antara politik dan entertainment ya Kang ya, politik, adangan artis dan seniman itu sebenarnya kalau kita lihat sejarah Kang, itu dari zaman Orde Lama itu sudah erat hubungannya Kang. Oh, dangdut waktu itu banyak ya? Enggak Kang. Enggak juga? Jadi justru pada zaman Orde Lama, kalau yang pernah gue baca ya Kang belum ya. lahir Mas Ari? Saya belum lahir. Sama aja, kan. sama-sama kita kan Gen Z kan? Gen Z ya. Jadi yang mulai banyak ubanan gitu. Jadi dulu Kang, yang gue baca, jadi partai-partai politik pada waktu itu mereka memperhitungkan artis dan seniman karena artis dan seniman itu dianggap bisa mempengaruhi dan mengubah cara pandang dan perilaku publik melalui karya-karya mereka. Ya. Jadi sampai sekarang gitu kan, sampai pemilu tahun terakhir kemarin lah, pesona artis atau pesohor selebritas itu sampai sekarang masih tetap menjadi magnet untuk menarik massa datang ke kampanye. Oke, kita mundur lagi cerita ke zamannya Pak SBY Budiono yang waktu itu Ria mimpin langsung lah ya di kampanyenya SBY Budiono waktu di Bandung kalau nggak salah, apa namanya? Deklarasi di Bandung. Ya.
kenapa harus memilih artis-artis A, B, C, D, E gitu? Itu pertimbangannya apa sih, Ri? Karena kalau ngomong deklarasi ya sudahlah, misalkan kalau hanya sekedar deklarasi ya Pak SBY, Pak Budiono saya deklarasi menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. That's it. Karena kan terbatas juga gitu. Kenapa harus memilih 1, 2, 3, 4, 5? Karena biasanya pada waktu kita dulu kita tahun 2009 ya Kang. 2009, iya betul. Ya, gitu ya. 2009 itu sosial media belum seperti sekarang. Oh oke, ya. Jadi bagaimana exposure mengenai deklarasi ini bisa gaungnya sampai nasional, itu kita masih mengandalkan media mainstream. Salah satunya adalah televisi nasional. Iya betul. Ya. TV nasional waktu itu kita pakainya blocking time. Ya. Jadi di jam deklarasi itu gitu kan, kita blocking time dengan beberapa TV, mereka menyiarkan langsung acara deklarasi itu. Kalau acara deklarasi itu kemudian hanya isinya orasi-orasi gitu nggak kan. ada yang nonton. Betul sekali, karena kaitannya sama rating. Ya. Gitu Kang. Tapi kalau ada artisnya. Oh, ada waktu siapa? Rio Febrian. Ya, sama paduan suara lagu-lagu nasional gitu kan. Bandnya Purwacaraka ya. Kurang lebih seperti itu. Baru jor-jorannya artisnya itu pada saat kampanye. Biasanya. Oke. Ada lagu khusus gak sih, Ri, waktu zamannya Pak SBY Budiono yang jadi tema campaign, jadi orang tuh jadi keren banget sih gitu. Ada Kang, ingat nggak lagu Indomie? Indomie yang SBY presidenku. Itu nggak tahu, malah dari Sabang sampai Merauke. Iya, gitu ya? betul. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pilihan partai boleh berbeda, presiden tetap SBY. Aduh, jadi waktu itu kita memang pada saat di sesi brainstorming di Fox waktu itu, kita mencari kira-kira lagu atau jingle apa yang sangat tinggi awareness-nya. Jadi anak-anak sampai di pelosok kampung gitu di seluruh Indonesia ini udah tahu, hafal lagu-lagu ini gitu kan. Karena lagu jingle Indomie ini udah dipakai untuk Indomie itu dari tahun 80-an, Kang. Dan sampai sekarang tidak pernah berubah. Gitu. Paling mungkin aransemennya yang berubah, penyanyinya yang berubah. Cuma nadanya, abis itu liriknya selalu sama. Gitu. Waktu itu tahun 2009, lu bayar rights nggak tuh? Bayar. Itu penciptaan siapa? Arianto. Datangin langsung? Datang ke keluarganya, ke istrinya. Keren. Almarhum Arianto. Jadi kita bayar rights, dan pada waktu itu kan lagi zaman ringback tone tuh Kang. Masih zaman tuh ringback tone gitu kan. Nada panggil ya, NSP gitu kan. Nah, itu pun kita selain kita urus royaltinya ke pemilik hak ciptanya, waktu itu istri dari almarhum Arianto, kita juga kemudian setiap uang yang terkumpul dari orang yang register ya untuk nada sambungnya lagu tersebut, kita serahkan 100% untuk keluarga. Kita ambil. Apa yang bikin Ria tertarik sama dunia politik, lalu menyatukan itu menjadi sebuah entertainment dalam politik atau politik dalam entertainment? Apa sih yang bikin lu seneng gitu? Jadi sebenarnya kan dulu tuh kalau nggak salah lu tuh presenter kan? Iya. Presenter TV RCTI, betul kan? Berita. Ya. Jadi aku dulu tuh wartawan kan. Ya. Jadi wartawan. Terus 2008 itu diajak bergabung dengan Fox Indonesia. Ya. Jadi Fox Indonesia ini adalah lembaga konsultan politik pertama di Indonesia. Jadi waktu itu lebih ke penasaran aja sih, ini apa sih, ngapain sih di situ kita kan? Kerjanya apa sih? Gitu kan? Apa sih yang di branding? Branding tuh apa ya gitu kan? Namanya personal branding itu apa sih gitu tahun 2009? Ini wartawan ini nggak ngerti apa-apa soal ini gitu kan? Tapi kita lebih ngerti dari sisi komunikasi publikasinya gitu kan, how to handle medianya kita ngerti karena emang kita di situ gitu kan. Cuma di situ aku banyak banget belajar dari yang aku anggap sampai sekarang tuh masih mentor aku, Bang Cul Malarangang ya. Jadi aku banyak belajar mengenai political marketing dari Bang Cul gitu kan. Ibaratnya dulu
Bang Chul sama Bang Celi, Rizal Malarang itu suka bilang bahwa gadis cantik kalau ada di ruangan gelap itu nggak akan ada yang tahu kalau dia itu cantik. Tugas kita adalah membuat ruangan itu terang supaya orang di luar tahu bahwa ada gadis cantik dalam ruangan. Dia bilang begitu. Nah itulah personal branding itu kurang lebih seperti itu sih Kang. Gitu. Dan itu jadi akhirnya candu. Dan hari ini kita ada di ruangan terang dengan seorang gadis cantik. Jadi dua dong. Ada dua ya. Oke. Pertama, event yang lu kerjain apa? Oke. Event pertama lo, Bel. Waktu masuk situ. Ya. Atau sebelum itu yang lu handle, gua pimpin acara ini. Oke. Jadi waktu pertama kali aku masuk, aku menghandle project waktu itu ada ketua umum PAN pada waktu itu, namanya Sutrisno Bahir. Kita bikin campaign hidup adalah perbuatan. Yang di Pondok Indah ya, rumahnya dulu di Pondok Indah. Iya. Itu kayaknya pertama kalinya seorang tokoh politik itu pasang billboard segede-gede gajah di Sudirman, di Gatot Subroto, dan di seluruh Indonesia. Itu tiba-tiba cukup menjadi perhatian lah, karena belum viral kan, belum ada sosmed ya gitu kan. Cuma jadi talk of the town karena jadi kalau misal ke kantor tuh kan aku tuh kan selalu denger radio. Lalu presenter atau host radio itu ngomongin, lu perhatiin nggak sih sekarang ini banyak banget tiba-tiba billboard hidup adalah perbuatan, hidup adalah perbuatan. Itu apa sih gitu kan? Nah di situ gue ngerasa bahwa campaign kita terlihat dan orang penasaran. Dan kemudian nggak cuma di billboard, tapi juga muncul di iklan TV, iklan radio. Terus udah gitu bahkan kita heavy banget waktu itu. Heavy banget. Bahkan kita salah satu yang mensponsori di RCTI waktu itu ada Eurocup. Ada Eurocup waktu itu. Jadi kita sponsor, kita berangkat ke sana, Kang. Kita berangkat ke sana. Lalu bagaimana kita minta Mas Tris waktu itu untuk menjadi reporter melaporkan bagaimana jalannya final Piala Euro. Terus seperti apa sih POV-nya Ria Yusnita tentang di balik artis, kehidupan di balik artis itu kan banyak kan. Ada paling sederhana kalau sekarang sih silakan dicampur air putih juga pasti nggak enak. Oh iya. Dicoba ada kalau sekarang kan ada orang sosmed, ada orang macam-macam lah. Apalagi kalau penyanyi ada yang pegang urusan sound system. Menurut POV gimana sih? Sebenarnya karena aku juga akhirnya karena banyak juga berinteraksi dengan artis gitu kan, selama melakukan kampanye ini, begitu juga kalau misal untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar kampanye gitu ya. Ya sebenarnya kalau aku lihat ya artis tuh ya manusia juga sama kayak kita juga gitu kan. Sifatnya macam-macam, karakternya macam-macam. Ada yang asik banget gitu kan, yang ridersnya nggak macam-macam gitu kan. Pokoknya yang penting gue cuma ada Coca-Cola dingin dah aman dah gitu aja. Itu enak banget gitu buat kita IO gitu kan ya. Untuk bikin event kalau ridersnya nggak macam-macam itu enak banget. Tapi udah ada juga bener. Jadi yang baru-baru ini kan rame lagi tuh Ari Lasso ngepost soal ridersnya dia kan gitu kan. Itu emang kita alamin Kang gitu. Betapa bahwa inisial banyak banget lah, udahlah Kang gitu, suka aneh-aneh lah Kang itu yang nanti pas inisial nggak ada oke. Jadi yang kadang-kadang tuh ridersnya suka yakin gitu ya? Ini yakin lu makan gitu maksudnya gitu. Sebanyak ini gitu kan, emang yakin dimakan gitu kan. Terus udah gitu kadang-kadang ya Kang ya, kalau kita lagi di daerah terpencil gitu kan, daerah terpencil, let's say kayak waktu itu aku di Maluku Utara. Jadi pada saat dikasih template ridersnya gitu kan, air minum harus Fiji, ini gitu. Waduh, di sini nggak ada Fiji loh mas, aku bilang gitu. Tapi kadang-kadang memang itu bisa dinegosiasiin sih gitu kan. Jadi, oh nggak apa-apa mbak, kalau yang misalnya manajernya
fleksibel, nggak apa-apa Mbak, apa yang ada aja di situ. Tapi kalau bisa mereknya ini. Gitu Karena kan. kalau nggak Fiji kejang-kejang gitu. Jadi, tapi kita sebagai organizer kita berusaha yang terbaik kok, gitu kan. Jadi pada waktu itu kalau misalnya emang harus Fiji kita bawa dari Jakarta tuh. Gitu. Itu namanya kontra riders. Iya. Ya, kalau sebagai penyelenggara, dan orang nggak ada sih kita kasih kontra aja bahwa ini nggak ada, ini nggak ada. Gitu juga. Misalnya gini, mobil harus Alphard gitu. Nah di Ternate itu yang punya Alphard cuma Bu Shirley doang. Iya, Bu Shirley salah satunya sama 2 orang lagi gitu. Dan itu kan nggak ada yang disewain, Kang. Jadi kita bilang kayak odong-odong. Jadi Ternate itu nggak ada yang punya Alphard, cuma 3 orang yang punya Alphard gitu loh. Jadi ya udah, jadi daerah boleh turun ke Fortuner gitu. Oke, gitu. Ngerti lah akhirnya kondisinya gitu kan. Ya memang kalau kota terdekat, kota besar dari Ternate apa ya? Kota terdekat itu Manado. Manado itu 1 jam flightnya. Makassar itu 2 jam. Ya udah nggak mungkin lah ya itu ya. Kayak gitu. Jadi ya susah juga kan mau nyebrangin. Kalau itu kan kalau misalnya mau tetap dipaksain Alphard berarti kan harus pakai kapal. Kapal nggak tiap hari juga dari Manado ke. Fungsinya cuma dari bandara ke venue dan hotel gitu. Iya, bisa pulang gitu kan. Cuma semalam pulang. Itu dia. Jadi kayak nggak ini aja, nggak make sense aja, kita coba kontra gitu kan, kata untung ngerti gitu. Tapi rata-rata masih oke lah ya gitu ya. Rata-rata masih oke. Ada yang kekesumekeh nggak sih, lo pernah ketemu sama artis kekesumekeh bahwa ini nggak ada di sini, nggak ada dan nggak mungkin, kalaupun ada pun mahal banget, bisa melebihi harga lu gitu, ada nggak? Oh nggak, kalau apa namanya, kalau kekehnya ada gitu kan, tapi bukan yang mahal sebenarnya. Jadi kayak makanan, snacknya harus ini, gitu kan. Terus nggak boleh yang lain, nggak boleh merek yang lain, gitu. Jadi dan itu nggak bisa dinego. Ada, pernah. Pernah. Kesel nggak? Kesel, karena kadang-kadang ngerasa terus tenang, gitu loh. Karena ya elah lu artis gede juga bukan YouTuber gitu kan, YouTuber lu gitu kan, gitu kan. Jadi karena waktu itu targetnya adalah family. Jadi kita cari nih siapa sih artis atau YouTuber lah ya gitu yang bisa masuk dengan anak-anak gitu kan. Jadi ya itu kadang-kadang malah selebgram, influencer KOL dan YouTuber content creator ini itu lebih sih daripada artis kan. Dibanding penyanyi. Dibanding anak band gitu ya. Iya, dibanding anak band gitu. Oh ya? Lebih jelimet. Kayak dikasih tahu ini nggak mau dia kali ya? Enggak, Kang. Kamu cobain nih tahunya dia, cobain dia. Nggak mau, Kang. Jadi lebih kadang-kadang gila, readersnya parah banget. Oh, iya. Contohnya apa? Contohnya yang nggak masuk akal. Misalkan kedatangan di satu kota, naik kereta rata-rata kalau bisa ke Cirebon ya. Oke, naik mobil. Mobil. Apa yang dia minta? Mobilnya harus apa namanya? Ya mereka pokoknya mobilnya harus Alphard lah ya. Nah, standar lah, mobil harus Alphard. Terus snacknya itu tadi yang aku bilang, makanannya tuh harus ada A, B, C, D, E. Minumannya harus ada A, B, C, D, E. Habis itu di hotel harus ada A, B, C, D, E. Semuanya. Banyak. Aku lupa ya, itu ya. Cuma waktu itu aku cuma sampai agak ini aja, kaget aja. Oh, ternyata memang raidersnya untuk apa namanya KOL atau content creator ini memang kadang-kadang lebih jelimet dibandingin band, penyanyi, gitu-gitulah gitu. Baru tahu malah. Bener. Nanti gue setelah ini gue kasih tahu siapa. Oke. Bisikin aja bang. Di antara yang sesulit riders itu pasti ada yang lebih simpel. Teman-teman lu, bukan teman lu ya, siapa artis yang pernah lu handle? Jadi enggak, ayo guys, gimana? Ini mau nggak? Oke gitu, ada nggak? Ada dong. Kalau ini boleh sebut nama dong? Boleh. Karena kebetulan sahabat gue. Siapa? Bertrand. Wah mantap sih itu mah. Anak pasar tuh, men. Itu. Jadi tinggal bilang, kok gue ada event ini, lo mau nggak MC gitu kan? Ya, riders lah apa? Ya elah, udahlah biasa aja. Yang penting ada minuman. Yang penting gue jangan dibikin lapar, maus. Oke, udah gitu. Tenang. Itu karena teman ya? Karena teman. Anak pasar yang saya tahu sering nganter mamanya tuh belanja. Bener.
Anak soleh. Soleh. Terus ketika pas di lapangan tuh kan capek banget tuh, lagi capek. Terus ini ada yang unik nih. Cara ngehandle gimana sih? Dia ngomong, Mbak, kakak, yang ini nggak ada. Mau yang ini nggak mau. Lu tampol apa gimana? Atau lu balikin tuh meja gitu. Ganti sama yang ini ya Kak, gitu. Gimana cara lu? Alhamdulillah sampai sekarang tuh belum pernah ngalamin yang kayak gitu sih Kang. Jadi belum pernah sampai artisnya udah datang, abis itu belum tercapai kesepakatan. Nah, biasanya itu kan kita hubungannya kan sama manajer kan, gitu, atau part of management gitu. Jadi belum pernah yang kita itu sampai artisnya datang kemudian belum sepakat soal Raiders, itu nggak ada. Jadi so far sih aman-aman aja. Karena kan yang sepengetahuan saya juga adalah Raiders adalah bagian dari kontrak. Betul. Ya kadang-kadang kalau misalnya itu, dan saya juga belum pernah mendengar sih kalau ada memang Raiders tidak dipenuhi, lalu dia nggak jadi main gitu. Kayak belum pernah dengar sih. Yang penting kan honor dibayar ya. Honor dibayar. Itu yang paling penting nomor satu. Yang penting honor dibayar kan. Ini perjalanan lagi nih, ngomong pernah nggak nemuin nih artis yang mudi banget ya. Misalnya ketika datang satu kota, kan pengalaman ketika tur di beberapa kota tuh, sama apapun itu eventnya, tiba-tiba gue lagi berantem nih sama cewek gue nih, nanti deh nyanyinya, padahal dia harus naik panggungnya gitu. Pernah nemuin sih? Alhamdulillah semua artis yang pernah kerja sama kita tuh profesional. Alhamdulillah belum pernah. Coba paling kayak bukan moody sih, cuma lebih ke teknikal ya. Jadi ada terakhir tuh kampanye pilkada. Jadi ini mana nih penyanyi kok belum naik? Udah bentar lagi dia standby gitu kan gitu. Ternyata rambutnya belum selesai. Rambut. Masih dikepang. Masih kepangnya. Rambut. Jadi cuma kayak gitu-gitu aja sih kan. Dia bukan mood gitu, lebih ke teknikal aja. Baru sebelah kepangnya. Ayo, tadi salah tadi di depan sini. Jadi kayak unicorn. Itu aja. Jadi yang lain sih aman-aman aja so far, alhamdulillah semuanya profesional. Dari semua dunia yang udah Ria jalanin ya, ada media, terus apalagi ada event, kemudian ada politik. Nilai yang bisa diambil untuk menjadi nilai kebersamaan, karena ada media, ada politik, kemudian ada event. Di dalam event juga ada entertainment, ada penyanyi dan segala macam lah. Nilai-nilai apa yang bisa lo dapetin dari semua ini? Banyak sih Kang. Sebenarnya lebih ke bagaimana kita bisa kerja sama tim yang solid dan asik, gitu kan. Karena lagi-lagi komunikasi penting, gitu kan. Komunikasi penting, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi misi kita nih, apa yang jadi tugas kita nih ke semua pihak, gitu kan. Sehingga semua pihak nih sama nih frekuensinya, gitu kan. Jadi jangan sampai arahannya A, terus nyampe ke bawahnya jadi Z, gitu kan, gitu. Jadi komunikasi yang efektif, gitu, itu penting, sama kerjasama tim yang solid sih, gitu, dan enak. Ya kadang-kadang juga kan di anak band itu, kalau kita ngomong band atau penyanyi kan, ya gue mah cuma nyanyi, gue menghibur. Di orang yang kebetulan misalnya kolaborasi sama politik dan media, orang politik, nanti ya tolong ya ketika nyanyi kamu pakai baju merah ya, atau pakai baju kuning atau merah kuning. Nggak mau, saya nggak suka baju itu. Nah itu kan butuh komunikasi itu lagi. Untuk mensinergikan menjadi sesuatu yang lebih baik dan menghibur lah. Betul. Jadi ini cerita lucu sih nih Kang, soal terkait baju tadi gitu. Memang kita sebenarnya dari awal kalau misalnya memang kita mengharuskan artis yang menjadi bagian dari kampanye itu untuk mengenakan pakaian tertentu, itu akan komunikasi dari awal. Oh, sebelum kontrak? Pasti, sebelum kontrak gitu kan. Jadi memang aku ingat waktu itu waktu kampanye terakhir untuk Pilpres, waktu Pilpres itu SBY Budiono, rata-rata waktu itu model kampanyenya tuh indoor, jadi town hall meeting. Jadi semuanya tuh penyanyi solo. Tiba-tiba ada event dadakan. Jadi event dadakannya itu di Solo,
di lapangan gitu, dan itu mendadak sekali gitu, mendadak banget, hitungan berapa hari gitu kan. Ini ada event tambahan, ada titik tambahan di Solo, outdoor. Jadi berarti kan kita harus cari artis yang beda banget, karena ini outdoor gitu kan. Nggak semua artis indoor itu cocok ditaruh di outdoor dong gitu kan. Apalagi kalau misalnya yang indoor tuh waktu itu kita pakainya tuh ya emang karena lagunya tuh lebih ke slow gitu. Gitu. Outdoor kan lebih harus agak membangkitkan hype, semangat gitu kan, ya hype gitu. Level penontonnya juga kan berbeda pasti. Jadi waktu itu cari-cari dalam berapa hari itu nggak gampang yang available, karena waktu itu lagi masa kampanye juga gitu kan. Jadi kita dapatlah waktu itu Gigi. Wah gitu, itu gue keren sih. Cinta banget sih. Itu keren sih Gigi sih. Maksudnya mereka itu oke banget. Maksudnya kerjasamanya tuh enak banget, fleksibel banget gitu. Terus udah gitu kita nyari tiket pesawat ke Solo langsung nggak dapet. Jadi mereka ke Jogja, habis itu naik mobil. Mereka oke, makanya gitu. Terus tapi waktu itu bilang, manajernya waktu itu sama-sama Mas Lucky namanya ya. Gitu. Terus tapi kita nggak perlu pakai baju ini kan ya, bilang gitu, baju Pak SBY gitu kan, Pak itu. Ya kita waktu itu karena ini, ya udah nggak apa-apa. Jadi aku waktu itu bilang dong ke bosku kan, tapi dia nggak pakai, ya udah nggak apa-apa, yang penting ada gitu kan. Gitu, yang dapat bandnya Gigi pula kan gitu. Udah. Ternyata pas naik, pas mereka lagi di backstage gitu kan kita waktu itu semuanya pakai baju kaos kampanye. Kaos kampanye kita waktu itu bukan yang kayak kaos kampanye ada foto dan segala macam gitu. Kaos kampanye keren gitu lah gitu. Terus akhirnya mereka yang bilang, kok keren? Ada nggak? Ada, dan gitu. Boleh nggak kita pakai? Oh boleh. Dengan senang hati. Akhirnya mereka pakai. Gitu. Tapi memang Gigi kalau ngomongin lapangan, dia energinya sih gila itu, keren banget ya memang. Keren, bagus sih bagus gitu. Banget. Jadi akhirnya malah yang tadinya nggak mau jadi pakai gitu kan, kayak gitu sih. Terakhir nih. Ya udah terakhir. Ada satu lagi event yang paling terkenal, terus bukan terkenal, memorable banget lah. Yang sampai detik ini bahwa tuh siapa lebih bikin event, aduh. Ada sedihnya, ada senengnya, sampai nangis, ada jadi. Ya itu kampanye Pilkada Maluku Utara. Maluku Utara ya. Bu Sherly Laos. Jadi kita waktu itu pakai penyanyinya, ada yang nasionalnya itu The Massive sama Ghea Indrawari. Oke. Awalnya aku pikir Ghea Indrawari itu udah designated dari awal lah gitu kan. Terus kemudian memang ada kejadian waktu itu kan, Bu Sherly itu kan menggantikan almarhum suaminya yang meninggal kan karena kecelakaan, ada boat itu musibah yang meledak, musibah. Nah, terus lagunya kan sedih semua ya gitu kan, lagunya sedih semua gitu. Terus aku akhirnya mikir, oh ya udah cocok lah, ini kayaknya cocok nih lagunya. Jadi memang ada lagunya Ghea yang judulnya Setengah Mati. Lagunya Setengah Mati, dan Ghea itu kita taruh pada saat dia nyanyi gitu kan, setelah Bu Sherly orasi. Terus Ghea muncul, terus dia lagu Setengah Mati yang ini yang tidurlah kau di sana, tidurlah yang tenang gitu. Terus ku lanjutkan mimpimu gitu-gitu. Nangis kamu Sherly? Wah, nangis semua Kang, gue masih merinding kan. Terus pada waktu itu Ghea keluar, hujan turun rintik-rintik. Gila Kang. Makin ini nangis dramatis banget, gila. Itu gue di backstage gitu kan, di panggung di panggung gue. Gila, ini perfect banget gitu loh. Pas Ghea nyanyi itu jalan, Bu Sherly lagi bertiga dengan anak-anaknya, anaknya yang cowok yang sulung sama anak yang perempuan. Terus udah gitu mereka bertiga pelukan, Ghea jalan di lidah gitu, terus hujan rintik-rintik, lagunya begitu. Wah gila sih. Terus Bu Sherly-nya tidurlah yang tenang, sedang nunjuk ke atas gitu. Ih merinding Kang, pokoknya itu keren banget sih Kang, itu keren banget. Sampai waktu itu kita ada kita waktu itu kerjasama dengan salah satu media untuk live streaming di YouTube-nya dia gitu kan. Itu mereka kru yang ada di FOH itu pada nangis ngeliat adegan itu. Ya karena ya nggak tahu ya. Memang kalau kita di saat itu kita berada di sana pun pasti kondisinya sama sih. Lagunya bagus, suasananya mendukung. Dan kemudian juga keadaannya memang dalam kondisi baru ditinggal sama suaminya. Betul. Dan dia menggantikannya. Ya, itu kampanye Akbar terakhir. Jadi sampai kemudian setelah itu
Gea-nya, seingat kita itu dia post di sosmednya, di TikTok-nya, di IG-nya gitu ya. Iya. Itu dia bilang pemilik sound yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Rencana Ri setelah ini ngapain aja? Sekarang ini Ngapain aja sekarang? Sekarang ini aku selain ya masih urusan strategi komunikasi dan lain-lain, event. Aku juga sekarang kan lagi di Kadin ya. sebagai wakil ketua umum penyelenggara acara. Terus baru nih Kang, ini baru banget nih Kang. Jadi aku baru aja ditunjuk sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi Kuartir Nasional Pramuka. Wah. Jadi aku membantu untuk urusan komunikasinya Pramuka. Gitu. Kita nanti kalau syuting lagi pakai baju pramuka berarti ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam. Gimana salam pramuka? Tepuk Lupa. Pramuka. Masih ingat kan? Apapun rintangan ataupun masalah yang dihadapi, jangan pernah menyerah. Teruslah berjuang, teruslah berjalan, raih mimpimu. Karena kalau kamu percaya akan kekuatan mimpi, insya Allah itu semua akan terwujud. Terima kasih Kilabit Citra alias di Balik Artis. Jangan lupa subscribe, komen, apa lagi? Like. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.